Jadi tidak ada patokan khusus ya buat Kak Susi. Memang sekitar ada yang medis itu, dunia medis menyatakan bahwa sekitar 2 tahun, 3 tahun itu biasanya kena biasanya. Namun lagi-lagi karena sistem imun pada setiap orang, pada setiap manusia itu nggak sama. Biasanya ada yang mungkin perlu waktu lebih, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, atau mungkin nanti di usia yang mungkin usianya udah lanjut, misalnya usia udah tua, misalnya sistem imunnya sudah mulai menurun, kemudian baru kena. Itu ada yang misalnya baru mengalami keluhan kanker serviks ketika sudah mengalami usia lanjut ya. Padahal mungkin dia sudah kena mungkin di kisaran umur 30 tahun 30 tahun misalnya dia udah kena keluhan kutil kelamin. Kemudian sekitar 45 tahun atau 50 tahun baru kena. Berarti kan hampir 10 tahun misalnya lebih kemudian baru kena. Ada yang seperti itu. Ya, jadi tergantung dari sistem imunnya. Nah, kemudian maka medis biasanya buat patokan ya sekitar 2 tahun atau 3 tahun lah ya. Karena mungkin kita ambil yang minimum saja. Ambil yang misalnya sistem imunnya lemah. Jadi bisa segera kena dalam waktu 2 atau 3 tahun. Memang tidak langsung segera, misalnya mungkin dalam waktu bulan, itu tidak ya. Karena biasanya mungkin keluhan kondiloma acuminata atau kutil kelamin ini baru jenisnya baru akan meningkat ketika pertumbuhan kutilnya juga cukup banyak. Misal contoh, baru ada 1 biji atau 2 biji, tapi ternyata tumbuhnya tidak di bagian bulu, tapi tumbuhnya di bagian bibir misfinya. Mungkin 1, 2 kan nggak kelihatan, nggak kerasa. Tapi ternyata setelah 1 tahun lebih banyak. Misalnya 1 tahun, 2 tahun itu jumlahnya makin banyak. Dan karena biasanya tumbuhnya di labia minora dan kecil-kecil, meskipun sudah dalam waktu 2 tahun, kadang nggak dirasa. Karena biasanya orang yang mengalami keluhan wanita ya contohnya. Khususnya untuk wanita yang mengalami keluhan kondiloma atau kutil kelamin, itu tidak dirasa nyeri, tidak dirasa gatal, jadi tidak ada keluhan. Sehingga membiarkan keluhan tersebut semakin jauh. Artinya terus membiarkan tersebut dalam jangka lama, ya tahu-tahu kanker serviks. Nah, kanker serviks ini ya, saya tegaskan, untuk keluhan kanker serviks itu menjadi urutan nomor 2 setelah kanker payudara. Termasuk di Indonesia, itu juga penderita keluhan kanker serviks pada wanita itu juga udah cukup banyak. Jadi kalau misalnya memang sudah mengalami keluhan kutil kelamin, ya segeralah. Meskipun itu baru awal-awal atau mungkin baru gejala ya, atau mungkin baru sebulan inilah ketahuan misalnya, itu segera pengobatan. Jadi kalau pada wanita jangan menunda. Saran saya kalau misalnya memang pada wanita keluhan kutil kelamin ini segera, jangan menunda. Oke ya, jelas ya. Terima kasih, semoga informasinya membantu. Lagi-lagi kalau misalkan saya spill juga untuk produknya, bagaimana cara mengatasi keluhan tersebut. Yang pertama sih saya sudah bahas di video-video sebelumnya bahwa medis itu utama ya. Silahkan bisa ke medis kalau biayanya ada ya. Adapun opsi lainnya dari saya ada produknya untuk yang punya keluhan kondiloma acuminata atau kutil kelamin ya. Silakan. Ini produknya lengkap. Jadi untuk mematikan si virusnya 4 botol produk ini. Kemudian ada juga salepnya. Ini difungsikan untuk merontokkan si kutilnya atau membersihkan si kutilnya. Nah, cara pesannya bagaimana? Silakan bisa komentar, minta etalase keranjang kuningnya, biar langsung aja order di TikToknya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.